Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja, mendapat rezeki yang berkah dan amin. Kita tahu semua kemenangan Prabowo Gibran itu adalah peran sangat besar sekali dari Joko Widodo. Nah, karena perannya yang luar biasa itu dari TKN akan melibatkan dalam penyusunan kabinet, sehingga terkesan nanti Jokowi akan cawe-cawe menyusun kabinet Prabowo Gibran. Jadi hal inilah yang banyak dibicarakan ke depan. Karena apa? Tidak ada presiden yang selesai ikut mencampuri urusan presiden yang baru menjabat. Tapi yang namanya Prabowo Gibran adalah anaknya. Mungkin Jokowi itu merasa bahwa Gibran juga dirinya. Nah, disitulah. Tapi kalau kita lihat dari pembicaraan dari TKN Prabowo Gibran, yaitu Wibowo, yang mengatakan bahwa selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberi peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintah yang akan datang. Faktor popularitas itu menjadi alasan mengapa Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan mengungkapkan Jokowi itu di pemerintahan baru nanti tidak sebatas dari transisi atau faktor berkelanjutan. Dari sejak awal diusung Prabowo Gibran klaim menjadi alasan kenapa Jokowi harus dilibatkan. Ketua Umum Partai pengusung secara keseluruhan atau pendukung dalam menyusun kabinetnya Prabowo Gibran juga mengamini hal tersebut, ya. Jadi hal ini semacam kayak sudah kesepakatan, tapi kita lihat nantilah yang namanya penyusunan kabinet itu kan identik dengan bagi-bagi rezeki, bagi-bagi jabatan. Dan malah saya prediksi di dalam penyusunan nanti pas akan terjadi gesekan karena banyaknya partai-partai pengusung, sehingga itu kabinet istilah koalisinya gemuk. Dan beberapa yang perlu kita, ya, sebagai rakyat, kita hanya bisa mengkritisi, menonton. Kalau memang sepakat ya monggo, kalau nggak sepakat ya paling banter kita mengkritisi saja, karena itu sudah sebagai haknya calon presiden dan wakil presiden. Jadi kita ambil salah satu komentar, ya, dari pakar politik Ikrar Nusa Bakti, menyatakan jika rencana tersebut tetap berjalan melibatkan Jokowi di dalam penyusunan struktur kabinet, harus dibatasi apabila tidak hal yang sangat urgent justru dapat mengundang pertanyaan publik, ya. Apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintah Prabowo Gibran atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini? Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintahan yang baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah 2 periode berkuasa. Jadi menurutnya kontribusi Jokowi dalam pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres tahun 2004 ini, ya, tak serta-merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet. Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi di dalam mengambil keputusan, termasuk perihal
penentuan kabinet nanti. Memang bila dilihat dari presiden-presiden dulu yang sebelumnya, Pak SBY, Pak JK, ya termasuk Jokowi sendiri kan, jika selesai menjabat ya tidak ada lagi cawe-cawe di dalam pemerintahan baru ya. Karena bagaimanapun seorang presiden tidak akan mau diintervensi dari pihak manapun ya. Contohnya yang tak sebutkan tadi termasuk juga SBY itu juga begitu, selesai ya turun jabatan dan diganti oleh sebagai penerusnya. Maka dari itu hal tersebut kalau memang mau dijalankan ya mirip ya, bahwa Prabowo Gibran ini kabinet dan pemerintahan dibayang-bayangi oleh Jokowi. Jadi hal ini menurut saya kurang bagus ya. Kenapa? Sesuai dengan visi misi ya, bahwa yang akan menjalankan pemerintahan adalah presiden pemenang. Nah, kalau sampai ini presiden yang sudah berakhir dan terlibat, ini pemerintahan bisa kacau karena ada matahari kembar. Maka dari itu kita sebagai rakyat, kita juga harus mengawasi bagaimana ini kabinetnya betul atau tidak. Kalau memang yang diangkat itu ada yang tidak cocok ya kita bersuara. Kita hanya sebatas bersuara, mengkritik, tapi keputusan semua kan ada di calon presiden dan wakil presiden. Maka dari itu mari kita sebagai warga Indonesia yang cinta NKRI harus tetap kawal pemerintahan ini. Terima kasih, Merdeka.